Hoarding, kebiasaan menumpuk sampah dan barang di rumah. Selamat datang kembali di channel ini. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang hoarding, kebiasaan menumpuk sampah dan barang di rumah. Saksikan video ini secara utuh hingga selesai, agar kita tidak salah dalam memahami dan menafsirkan pembahasan tema video kita kali ini. Dan, sebelum lanjut menyaksikan video ini, ada baiknya untuk menekan tombol subscribe, agar tidak ketinggalan video-video terbaru dan terbaik dari kami. Terima kasih. Hoarding, kebiasaan menumpuk sampah dan barang di rumah. Fenomena hoarding merujuk pada kecenderungan seseorang untuk mengumpulkan dan menyimpan barang atau benda dalam jumlah yang berlebihan, bahkan melebihi kebutuhan atau ruang yang tersedia. Hoarding umumnya berkaitan dengan perilaku menyimpan barang secara berlebihan, tanpa kemampuan atau keinginan untuk membuangnya, bahkan meskipun barang tersebut tidak memiliki nilai atau manfaat yang jelas. Dilansir dari Mayo Clinic, hoarding disorder adalah sebuah kondisi kesulitan yang kamu alami dalam membuang atau berpisah dengan benda-benda, karena kamu yakin bahwa kamu perlu menyimpannya. Kamu mungkin merasa tertekan saat memikirkan untuk membuang barang tersebut. Dan kamu secara bertahap menyimpan atau mengumpulkan sejumlah besar barang, berapapun nilai sebenarnya. Apakah ciri-ciri seseorang menderita hoarding disorder? Berikut adalah 10 ciri-ciri hoarding pada seseorang. Akumulasi barang berlebihan. Orang tersebut mengumpulkan barang-barang dalam jumlah yang jauh melebihi kebutuhan atau ruang yang tersedia. Kesulitan membuang barang, kesulitan untuk membuang barang-barang, bahkan jika barang tersebut sudah tidak berfungsi atau tidak berguna lagi. Ruang hunian sulit diakses. Rumah atau ruang hunian penuh dengan barang-barang sehingga sulit untuk bergerak atau mengakses area tertentu. Stres saat membuang barang, merasa sangat stres atau gelisah ketika mencoba untuk membuang atau mengurangi jumlah barang. Nilai pentingnya barang tidak jelas. Orang tersebut memiliki kecenderungan untuk memberikan nilai penting yang berlebihan pada barang-barang yang seharusnya tidak memiliki nilai signifikan. Kesulitan mengevaluasi barang, sulit untuk menilai atau mengidentifikasi mana barang yang seharusnya disimpan dan mana yang seharusnya dibuang. Gangguan fungsi ruang, ruangan yang seharusnya memiliki fungsi tertentu, seperti kamar tidur atau dapur, malah diisi dengan barang-barang yang tidak sesuai dengan fungsinya. Isolasi sosial. Orang tersebut mungkin mengalami isolasi sosial karena malu atau merasa tidak nyaman dengan kondisi rumahnya. Kesehatan dan keselamatan terancam. Lingkungan yang penuh dengan barang-barang dapat menimbulkan risiko kesehatan dan keselamatan, seperti risiko kebakaran, kecelakaan, atau penumpukan debu. Penolakan bantuan, kesulitan atau penolakan untuk menerima bantuan dari orang lain, bahkan ketika kondisi hoarding sudah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Apakah penyebab seseorang menjadi hoarder? Hoarder adalah seseorang yang mengumpulkan dan menyimpan barang-barang dalam jumlah yang berlebihan, bahkan hingga mencapai tingkat yang tidak sehat. Penyebab hoarding bisa bervariasi dan kompleks, melibatkan faktor psikologis, genetik, dan lingkungan. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan seseorang menjadi hoarder meliputi gangguan obsesif-kompulsivi, OCD. Hoarding seringkali terkait dengan gangguan OCD, di mana seseorang memiliki obsesi dan keinginan yang kuat untuk mengumpulkan barang-barang tertentu sebagai cara untuk mengatasi kecemasan atau ketidaknyamanan. Trauma atau kehilangan, pengalaman traumatis atau kehilangan yang signifikan, seperti kematian seseorang yang dicintai atau kehilangan pekerjaan, dapat memicu perilaku hoarding sebagai cara untuk mengatasi kesedihan atau kehilangan tersebut. Faktor genetik. Ada bukti bahwa faktor genetik dapat berperan dalam kecenderungan untuk menjadi hoarder. Jika ada riwayat hoarding dalam keluarga, seseorang mungkin memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengembangkan kebiasaan ini. Gangguan kesehatan mental lainnya. Hoarding sering terkait dengan gangguan kesehatan mental lainnya, seperti depresi, kecemasan, atau gangguan kepribadian. Kondisi-kondisi ini dapat menyebabkan seseorang mencari pelarian dalam pengumpulan barang. Kurangnya keterampilan pengelolaan emosi. Beberapa orang mungkin tidak memiliki keterampilan pengelolaan emosi yang efektif, dan hoarding dapat menjadi mekanisme coping yang digunakan untuk mengatasi tekanan atau stres emosional. Kecemasan terkait kehilangan atau pemborosan, takut kehilangan sesuatu yang mungkin kelak berguna, atau khawatir tentang pemborosan dapat mendorong seseorang untuk menyimpan barang-barang dalam jumlah yang berlebihan. Keterbatasan fungsional atau kesehatan fisik.
Beberapa hoarder mungkin menghadapi keterbatasan fisik atau kesehatan yang membuat sulit bagi mereka untuk membersihkan atau membuang barang-barang yang sudah tidak diperlukan. Apa bahaya perilaku hoarding bagi penderita dan lingkungannya? Kebiasaan hoarding, atau menyimpan barang dalam jumlah yang berlebihan dan sulit untuk dibuang, dapat menyebabkan berbagai bahaya bagi penderita dan lingkungannya. Beberapa bahaya tersebut antara lain, risiko kebakaran dan keamanan. Menumpuk barang-barang secara berlebihan dapat meningkatkan risiko kebakaran dan menghambat akses ke pintu atau jalur evakuasi di rumah. Kerusakan lingkungan hidup, barang-barang yang terlalu banyak dapat menciptakan lingkungan yang tidak sehat, memfasilitasi perkembangan bakteri, jamur, dan hama. Kecemasan dan stres, kesulitan memutuskan apa yang harus disimpan dan dibuang dapat menyebabkan kecemasan dan stres yang signifikan. Isolasi sosial, hoarding dapat menyebabkan isolasi sosial karena penderita cenderung merahasiakan atau malu dengan kebiasaan mereka. Keterbatasan ruang hidup, kumpulan barang yang berlebihan dapat mengurangi ruang hidup yang seharusnya digunakan untuk aktivitas sehari-hari, membuat rumah tidak nyaman dan tidak fungsional. Kurangnya kebersihan, barang yang ditumpuk dapat sulit dibersihkan, menyebabkan kondisi lingkungan yang tidak higienis. Konflik dalam keluarga, kebiasaan hoarding dapat menyebabkan konflik dalam keluarga karena anggota keluarga lain mungkin merasa terganggu atau kesulitan berbagi ruang hidup. Masalah tetangga dan komunitas, kondisi rumah yang buruk dapat mengganggu tetangga dan menyebabkan masalah dengan pihak berwenang atau peraturan komunitas. Keterbatasan akses, menumpuk barang dapat menyulitkan akses ke area tertentu di rumah, seperti kamar mandi, dapur, atau tempat tidur. Kesulitan menjalankan kegiatan sehari-hari, kondisi rumah yang berantakan dapat membuat sulit untuk menjalankan kegiatan sehari-hari seperti memasak, membersihkan, atau tidur dengan nyaman. Akhirnya, ketika seseorang mengalami kebiasaan hoarding, sangat penting untuk mencari bantuan dari profesional kesehatan mental, seperti psikolog atau psikiater, guna mendapatkan dukungan dan penanganan yang sesuai. Dukungan keluarga dan teman-teman juga dapat menjadi faktor penting dalam proses pemulihan. Nah, demikianlah video kali ini tentang hoarding, kebiasaan menumpuk sampah dan barang di rumah. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan mencerahkan. Jika ada pertanyaan, kritik ataupun saran, silahkan tinggalkan komentar di bawah ini. Dan pastikan kamu selalu subscribe channel ini, agar selalu mendapat kisah, tips, dan inspirasi lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.